salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah berupa kesehatan sehingga kita sama-sama bisa melakukan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Tak lupa juga salawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu, dan semoga kita selaku umatnya bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Yang saya hormati Ibu Prof. Novianti Jafri SPD yang PDI selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pembangunan. Di sini saya Merianti Damba dari jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo akan membawakan sebuah materi yang berjudul Pembangunan di Bidang Sosial Budaya. So, jangan lama-lama, ayo kita saksikan materinya itu sebagai berikut. Yang pertama, ada di sini 3 subtopik yang akan saya bawa. Yang pertama, aspek utama budaya. Yang kedua, golongan-golongan masyarakat. Yang ketiga, wahana utama pembangunan sosial budaya. Ayo kita saksikan sama-sama poin pertama. Di mana aspek utama sosial budaya? Dalam aspek utama sosial budaya ini terdapat 2 poin. Di mana poin pertama itu bahasa sebagai identitas bangsa. Bahasa nasional seringkali menjadi salah satu simbol utama identitas bangsa. Bahasa tersebut digunakan sebagai alat komunikasi resmi di dalam negeri dan menjadi ciri khas yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lainnya. Contoh seperti bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, itu sudah diakui oleh UNESCO. Oke, selanjutnya poin kedua yaitu adat istiadat dan tradisi. Kultur adalah segala sistem nilai, norma, kepercayaan, dan semua kebiasaan serta adat istiadat yang telah mendarah daging pada individu atau masyarakat sehingga memiliki kekuatan atau membantu pola perilaku dan sikap anggota masyarakat. Contoh adat istiadat dan tradisi. Saya ambil contoh untuk di Pulau Muna, yaitu menggunakan adat yang namanya baca-baca. Baca-baca itu biasanya dirangkaikan dengan berbagai macam makanan. Yang kedua, saya ambil contoh di Provinsi Gorontalo, yaitu adanya doa arwah atau yang biasa juga baca-baca juga tapi dalam konteks berbeda. Selain itu juga ada namanya Tunglu Lanto, yaitu pasang lampu di hari ketiga akhir dari bulan Ramadan. Oke, selanjutnya kita ada namanya persepsi tentang kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dan kemampuan untuk mengatasi perilaku orang lain yang diinginkan. Selanjutnya ada poin hubungan dengan alam. Locus of control adalah istilah yang mengacu pada persepsi individu tentang pengendalian pribadi, khususnya berkaitan dengan kontrol atas hasil-hasil yang penting. Selanjutnya adalah pandangan tentang peranan wanita. Pengakuan atas persamaan kaum pria dan wanita adalah kehidupan bermasyarakat merupakan fenomena sosial yang relatif baru. Di kebanyakan masyarakat, emansipasi wanita bahkan belum terjadi. Oke, poin selanjutnya itu golongan masyarakat. Golongan masyarakat ini terbagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama merupakan golongan tradisional. Golongan tradisional merujuk pada kelompok masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai atau norma-norma dan praktik yang telah ada sejak lama. Mereka cenderung mempertahankan tradisi dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Oke, selanjutnya poin yang kedua ada golongan modernis atau modern. Golongan modernis atau modern dalam pembangunan di bidang sosial budaya merujuk pada kelompok masyarakat yang lebih terbuka terhadap perubahan, memperhatikan perkembangan zaman, dan mengadopsi nilai-nilai yang progresif. Contohnya, kita menerima budaya dari luar, contohnya
dari negara Eropa. Nah, kebanyakan sekarang kita sebagai masyarakat sudah berpakaian seperti ala-ala Eropa, bahkan seperti ala-ala K-pop. Oke, poin yang selanjutnya adalah golongan ambivalen. Sesungguhnya keberadaan golongan ini tidak diinginkan dalam suatu masyarakat. Dikatakan demikian karena keseluruhan ciri-cirinya menunjukkan sifat yang oportunistik dan bahkan menjadi parasit di masyarakat. 3 ciri yang sangat menonjol ialah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi waktu kelompok ini adalah masa sekarang. Yang kedua adalah bagi kelompok ini tampaknya berlaku rumus bahwa suatu perubahan yang dipelopori oleh pihak lain seperti kaum modernis misalnya hanya akan diterima apabila dipersepsikan bahwa perubahan akan gemerincing di kantongnya. Poin yang ketiga adalah cepatnya mereka berganti warna dari warna lama dan tidak menguntungkan menjadi warna yang lebih menjamin kenikmatan sekarang. Oke, selanjutnya pada poin yang ketiga atau subtopik yang ketiga, yaitu wahana utama pembangunan sosial budaya. Di wahana utama pembangunan sosial budaya ini terdapat 3 poin, yang dimana poin pertama itu pendidikan formal, pelatihan sebagai aspek pendidikan formal, dan yang terakhir adalah pemberantasan buta huruf. Pendidikan formal bisa kita temui dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Poin yang kedua, pelatihan sebagai aspek pendidikan formal. Di beberapa daerah terdapat adanya pelatihan sebagai aspek pendidikan formal. Contohnya ada LSB atau sekolah yang memang dikhususkan untuk orang yang memiliki fisik tidak normal. Selanjutnya ada pemberantasan buta huruf. Nah, pemberantasan buta huruf sama seperti yang saya katakan tadi, yaitu bahasanya ada suatu sekolah yang mendirikan khusus yang orang yang memiliki kebutuhan khusus. Oke, itu saja yang saya bisa dapatkan. Jika ada kata, saya mohon maaf karena saya mohon biasa nanti kelupuk dari kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.